Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala ma manna alayna min bahri judihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa ala jami'i sahabatihi minal muhajirin wal ansar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'du. Faqad qala rabbuna fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna al-ayah. Wa yaqulu nabiyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Musa lailatal Isra'i yusalli qa'iman fi qabrihi fi kathibil ahmar. Rawahu Muslim. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Darul Fikri beserta seluruh jajaran keluarga besar, wabil khusus yang mulia Ustadzah Lia berikut keluarga beliau, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda Ustadz Rizki Sebutin kaulah hormati, segenap jajaran Dewan Asatidzah baik Ustadz maupun Ustadzah yang hadir pada kesempatan momentum hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, tidak tertinggal adik-adik dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, yang saya banggakan. Di antara yang menaklukkan Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis itu merupakan tempat mi'rajnya Kanjeng Nabi, itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai menjadi besar berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dari cengkraman tentara salib. Entah ternyata dimulai dari kecil perjuangannya. Entah bisa diambil pelajaran lagi kauring sepuh, ka para guru, ka ale-ale santri, yaitu suatu ketika Sultan Salahuddin itu sekitar umur 9 atau 10 tahun. Berarti menyekolah kelas apa itu? Kelas 3 ki. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi umur 9 atau 10 tahun. Ento etemu ka bapakna amain kalaben bebini. Amain kalaben bebini boleh berarti pacaran enten. Jadi anak-anak kita ngerti nabi-nabi itu.
Kemudian oleh Bapak Nanto Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kene langsung kalak tanangna semua cangkeng semua tengki karena Bapak tengki raja Salahuddin kene, maka beliau semua cangcang ajalan seraya menahan sakit. Kemudian cana Bapak natanya son akabin kalaben makna bekna bukan untuk agar engkau terlahirkan untuk hobi amain, tapi eson andi mimpi akabin kala bermakna benar supaya engkau suatu hari nanti menaklukkan Palestina, menaklukkan Baitul Maqdis. Maka kemudian etanya akan ditegaskan ke bapakna, apakah engkau nangis karena cangcang apa? Nah jawabannya Salahuddin kecil dia menjawab, akankah bagi seorang calon jenderal penakluk Baitul Maqdis itu akan cengeng sedikit-sedikit mau menangis? Dari Dinto kemudian di bawah pendidikan ayahna, di bawah pendidikan guruna, kemudian beliau betul berhasil menaklukkan Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kisah pertama. Kemudian kisah yang kedua, mungkin panjenengan pernah ngeding nama seorang jenderal muda yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau ento berasal dari Konstantinopel atau mungkin di kotana dari guru kita yaitu Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Konstantinopel mungkin di Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat akan menaklukkan Palestina juga, beliau tengah jalan kalaban pasukan temui oleh guruna, dikatakan ila aina anta dhahib ya Salahuddin, ila aina anta dhahib ya Al-Fatih, kemana engkau hendak pergi? Maka beliau menjawab, aku ingin menaklukkan Palestina. Nabi jawaban guruna mengatakan, labana acik menaklukkan gene, mulai geluk, bimbing geluk pengikut-pengikutna, bimbing geluk moret-moretna pasukan narea, baru kemudian laki mula tak dikuasai oleh hawa nafsuna, laki pergi kembali menaklukkan Palestina, insya Allah akan diberikan kemenangan. Maka beliau balik kanan, abeli si semulanto sudah menuju Palestina. Selama 1 tahun hadirin para ibu sepada mulja, beliau ngadidik pasukanna, ngadidik rakyatna, setahun kemudian dan kembali menaklukkan Palestina dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pelajaran penting itu kaangkui siswa-siswi, kaangkui wali murid. Pertama sebagai orang sepuh, sebagai orang tua itu harus memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan ke anak di samping guru. Bas gila Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Anak beliau mak bisa besar, nape hanya saking diandalkan guruna, konten orang tuana juga gitu berperan penting. Kemudian dalam kisah Syekh Muhammad Al-Fatih yang kedua gila, suksesnya beliau bantu oleh guruna. Bahkan disebutkan guru Nanto merupakan juga seorang mursyid tarekat Qadiriyah. Artinya dinto kita harus memiliki ikatan kalaban guru. Bukankah dalam sholat kanjeng Nabi ada munafik sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Pertanyaannya beda mungkin kita semote Nabi sholat. Beda nabatan anten motena dari serah, dari guru dari serah, dari guruna guru dari serah, dari guruna guru dari serah, ya dari guruna guru. Kan kita terus ke atas, guruna guru dari serah, dari guruna guru. Nah, entah menunjukkan bahwa kita napak ke Rasul melalui jalur para guru. Yang anak contoh ki, gula sering nyebutakan gula misalnya dari guruna gula Syekh Yusuf Muhyiddin Rikul Bahur Al-Hasani. Beliau dari guruna Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halbi. Beliau dari guruna Syekh Muhammad Al-Hashimi At-Tilmasani. Beliau dari guruna Syekh Muhammad
Ibnu Yallas. Beliau dari guruna Syekh Muhammad Ibnu Habib Al-Buzaidi. Beliau dari guruna Syekh Muhammad Ibnu Qadur Al-Wakili. Beliau dari guruna Syekh Al-Arabi Ahmad Ad-Darqawi. Beliau dari guruna Syekh Ahmad Ibnu Abdillah Al-Fasi. Beliau dari guruna Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Al-Fasi. Beliau dari guruna Syekh Al-Arabi Ibnu Abdillah Al-Fasi. Beliau dari guruna Syekh Yusuf Al-Majdud. Beliau dari guruna Syekh Abdurrahman Al-Majdud. Beliau dari guruna Syekh Ibrahim Al-Faham. Beliau dari guruna Syekh Yusuf Al-Fasi. Beliau dari guruna Syekh Ahmad Zarud Al-Fasi. Beliau dari guruna Syekh Ahmad Al-Hadrami. Beliau dari guruna Syekh Yahya Al-Qadiri. Beliau dari guruna Syekh Ali Wafa. Beliau dari guruna Syekh Muhammad Wafa Bahrus Sofa. Beliau dari guruna Syekh Dawud Al-Bakhili. Beliau dari guruna Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab. Ibnu Athaillah As-Sakandari juga dari guruna Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau dari guruna Abdul Hasan As-Sadili. Beliau dari guruna Syekh Abdul Salam Ibnu Masis. Beliau dari guruna Syekh Abdul Rahman Al-Madani Az-Zayyad. Beliau dari guruna Syekh Taqiyuddin Al-Fakir. Beliau dari guruna Syekh Nuruddin. Beliau dari guruna Syekh Samsuddin. Beliau dari guruna Syekh Zainuddin Al-Fakir. Beliau dari guruna Syekh Abdul Rahman. Beliau dari guruna Syekh Sa'id. Beliau dari guruna Syekh Sa'ad. Beliau dari guruna Syekh Fathus Su'ud. Beliau dari guruna Syekh Sa'id Al-Marwani. Beliau dari guruna Syekh Abu Muhammad Jabir. Beliau dari guruna Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau dari bapakna sekaligus guruna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sebagaimana sebutakan oleh Nabi di gelak sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti melihat aku solat. Kita bisa nggak bersolatna Nabi? Dan bisa ngapes dari serah solatna guru, guru dari solatna guruna guru, guruna guru dari guruna guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra Mi'raj mungkin kita peringati atau sauduna sekaligus merupakan pelajaran penting untuk mengokohkan hubungan ikatan kita dengan guru. Kita sakabina di guru gitu, sakabina di guru gitu, selamat menanti guru. Karena apa? Beda saya bertanggung jawab. Jangankan mungkin dalam masalah akhirat, masalah ibadah tak perlu guru. Ibu-ibu mungkin, kenapa saya tak perlu guru gitu? Apa saya perlu guru tak? Perlu, walaupun jangan saya dalam internet. Bermacarana amasa ayam cacai, ngapa sih? Begini apa saya dalam YouTube. Kemudian yang mana ilmu yang dalam masak apa? Ilmu tata boga. Tapi boleh carana, boleh guruna. Sana pe ukuran na mecin, sana pe ukuran na gula, sana pe ukuran na capi, sana pe ukuran na bunja dan seterusnya. Coba mungkin misalnya masak bubur, every mecin sasodu misalnya. Orang pun sasodu. Amasak bubur tapi beri mecin segelas. Jadi nabi boleh bubur nyaman tuh. Atau mungkin misalnya amasak rawon tapi beri gula 1 kilo. Ya jadi kolak daging ini. Nah, itu menunjukkan bahwa nabi kita dalam masalah kehidupan sehari-hari itu membutuhkan guru ada. Apakah mungkin ibu-ibu sakit anak kantor boleh yakin yang tidak berada nak kaca kapi boleh guruna cara nak kaca sana pe ukuran na beda, sana pe ukuran na lipstick, sana pe ukuran na celak, sana pe ukuran na make up dan seterusnya. Beda cara penempatannya. Make up sabar PP, celak sabar ales. Mara mungkin tangan guru, tangan ilmu, celak sabar bibir. Atau mungkin lipstick sabar ales. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari saja kita membutuhkan guru, membutuhkan ilmu. Nabi boleh mungkin dalam urusan agama, dalam urusan ilmu. Maka Kanjeng Nabi pesan ke sahabat Ibnu Umar. Nabi cekon Kanjeng Nabi, ya Ibnu Umar, dinaka dinak. Wahai Ibnu Umar, esona pesen kabana ya agamana. Maksudnya ilmu dan toh. Innama huwa damuka wa lahmuk
karena agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Khudhu anil ladzi nastaqamu, maka ambillah agama ini dari orang-orang yang istiqomah. Wala ta'khudhu anil ladzi namalu, aja kala agama to dari sembarangan orang sing mencela-mencela. Karena nape mun edalem pepatah bahasa Indonesia badal mentoh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari to sedulu. Tapi mungkin apa? Bu guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Artinya jadi guru itu tak gampang memang hadirin. Kita kan paling ngabes nama jadi guru, gajina larang. Kemudian mulai serba terjamin. Enten kita sehabis nyaman-nyamanan. Padahal sempurna dalam kehidupan itu adalah sering gula sampaikan sawang sinawang. Coba cara kita mungkin. Cara kita nyaman kita apa nyamanan gula? Kita mau cari nyamanan gula kan? Datang telat-telat. Paleman ada. Tapi muncul anak gula nyamanan kita. Buktinya apa? Kita nyaman. Saking kare ngedingaken, oleh sampai muncul, oleh sampai ngenom, oleh sampai manyoso, oleh sampai nape bebas gitu. Marah udah sampai rokokan misalnya ceramah nape. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin cepon kita nyamanan bulan, cepon bulan nyamanan kita. Kita kare ngedingaken, sopung konsekuensinya bulan marah nyampaikan mau salah. Malah kan kita salah bulan lorok dosa, atau bahkan bisa menjadikan permusuhan orang dari kata-kata bula senangku. Ayo nyamanan kita apa nyamanan bula? Oke, mau cari nyamanan bula kantor ganti-ganti. Atau sawang sinawang, sobung menosanto sesampurna. Maka itu kita tugasnya saling memahami. Karena kita nyamanan bulan marah bulan yang gila telat anak orang bulan tuh istirahat apa karena beri anak tuh merah dukale. Nah ayo nyamanan kita nyamanan kita Palembang langsung oleh teh bulan tengki nyambung boleh beri dunan. Ayo ganti aku lah burai itu buruk udah hujan. Kawan hadirin para ibu sepada muja, tetapi itu hadirin masalah ilmu itu kita butuh pada ngerti tugasnya. Orang tua sebagai orang sepuh, kemudian guru sebagai guru. Coba Sayyidah Tuna Maryam alaihissalam, atau sebagai bentuk protektif nih. Sayyidah Tuna Maryam itu protektif ke anak-anak. Beliau itu pada saat Sayyidah Maryam itu di bawah asuhan Nabi Zakaria, nabi dari Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sengasuh Siti Maryam serah Nabi Zakaria gitu. Karena Nabi Zakaria itu ketika Maryam eteng wafat oleh bapaknya, ento ekiba hijrah kamakna masing-masing orang teronga suwa Maryam. Karena sakabina teronga suwa Maryam akhirnya dibuat satu kesepakatan. Nape kesepakatan masing-masing orang esoronya bimpin. Kena kemudian apa pena? Apenan to masuk kasih tumpaliok raja SCAE ebrinya apenan to kemudian masuk aber-bereng yang ada orang ngamen gesing. Oh nih sih udah to nih gesing. Cuma mungkin gesing kalau boleh HP kau gini. Biasa lagi dari kaju badannya mana mula pertama aber-bereng yang sebut apa? Akar ratu gitu. Aduh tak nyambung lah sana tuh saya kira-kira. Gesing itu sakitana saling tambuh. Ento aber-bereng 1, 2, 3 lepas seret tanya mana akar ratun aber-bereng lepas talena. Enak se paling lamba odi, nase paling lamba agiling. Nah, itu kan sebenarnya. Mento juga ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk lorok perlombaan ento penai pamasok ke dalam
kadelu pario ini. Epa masuk, ketika Epa masuk kesepakatan, nah serapol penase dulu nampak ke permukaan, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Ketika ia besarkan, ternyata pertama kali yang nampak ke permukaan adalah polpenna Nabi Zakaria. Singkat cerita, Siti Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria. Coba bagaimana perhatikan pengasuhan Nabi Zakaria tadi. Nabi Zakaria itu meletakkan Siti Maryam situ mihrab, mulai dari tafsir sebutakan itu semua naik ke atas. Naik pasti ke atas gitu. Tapi naik pasti ke atas. Mau cecer pasti, entar tak pasti juga. Badan cecer ke atas. Pakai cerita, entar nggak kok. Contoh mungkin kita beda nyiur atasnya rumah, kita ucapkan apa? Nyiur ya cecer ke atasnya genteng. Loh kan cecer ke atas kan? Oh masya Allah nyiur ya cecer ke atasnya genteng. Padahal cecernya kamu tapi disebut ke atas. Nabi Zakaria itu meletakkan Siti Maryam hadirin kasih ruangan segi semua naik secara dito boleh tanggana kasar. Dari protektifna Nabi Zakaria itu mula Siti Maryam naik ke tempat khulwat naka mihrabna tangganan itu kalah sebagai bentuk protektifna. Padahal Siti Maryam itu benih tipe orang dobili para bonsenekan itu benih, tapi beliau tetap protektif ke anak asuhan tuh. Kemudian Nabi Zakaria setiap kali akan naik buruk kalah tangganya juga. Betapa terkejutnya Nabi Zakaria karena beliau selalu menjumpai kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria naik ke tempat mihrabna Siti Maryam, padahal so bisa masuk. Tak oleh orang masuk toh, kecuali nasibnya Nabi Zakaria toh. Nah Pak Kadelu selalu beliau menemukan buah-buahan. Nabi Zakaria pikir siapa sih yang teriak cita ada orang soleh masuk antena pun erop. Maka tanya Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hada. Hei Maryam, reak dari lima buah-buahan reak. Jawabannya Siti Maryam, qalat huwa min indillah, entah datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Untuk pelajaran penting kali orang tua ke anak. Seperti mana Nabi Zakaria anape beliau makatek andana yang gelak selalu nyalengse, selalu andana diawase. Entah ibarat namun dikontekstualkan kalau berkondisi mungkin orang sekontok protektif naka anak butuh ekstra. Oke lah mulai zaman Nabi Zakaria mungkin bentuk saya jaga beliau andana. Mungkin andana lah beli andana toh boleh, tapi andana Android. Gitu kan? Coba tuh mungkin tarik kesimpulan nakasa. Oh iya ya, Nabi Zakaria ngadidik Siti Maryam sampai jadi mentok. Andana tuh diperhatikan. Nape si gede atas sera si masuk diperhatikan. Mungkin andana masyarakat milenial benar tentu boleh, tapi Android. Tapi pernah kita sebagai orang tua memperhatikan andana tuh. Ya bos, nape sena, nape cek main anak, sena PHP, pernah memperhatikan kasar? Nah, berapa sih ketika anak yang ada Siti Maryam? Siti Maryam jadi orang hebat karena pengasuhnya itu luar biasa protektifnya. Menunjukkan panjenengan mentero ketika anak saya berhasil sebagai orang sepuh kudu memiliki protektif kaputra putrena. Akhirnya saking karenanya sering gitu. Masalah mungkin kan masyarakat kita kan karenanya sering. Kita kalau uang misalnya anak-anak nangis, akhirnya anak supaya tak nangis beri HP kan betul kan? Entah so guna pendengar bentuk karakter toh. Karena dalam jangka waktu panjang, entah ketika kita semakin beri, laki akan semakin manja, semakin berontak. Kimuni beri, tapi ebetese aja sampai dibiarkan tanpa batas, dibiarkan amain sapangan terona diri. Montero dia ngana Siti
Maryam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu anape Kanjeng Nabi ka Allah mai patemu kalaben nabi-nabi sebelumnya saukunan to pelajaran bendanya sakit untuk Kanjeng Nabi tapi untuk budak kita kami sebagai umat. Nah, hadirin para mbak, para ibu, para wali santri, para santri saya mudah hormati, saya mudah banggakan. Kemudian saya ketiga mungkin zaman Kanjeng Nabi Isra Mi'raj atau sambungan telah lebih jauh memberikan pelajaran ke kita akan adanya zaman saya kita pernah terbayang waktu itu. Karena contoh gini, saya ngangka ase dulu Kanjeng Nabi dalam peristiwa Mi'raj napaan hanya dalam buat kotak sampai sama kabeh itu habis. Tapi untuk saat mungkin itu kan dari segi informasi teknologi itu lampu terbukti karena beda pesawat, beda HP. Coba mungkin pula bisa menyaksikan siaran langsung dari Mekah, tak harus ke Mekah tapi bisa buka TV kemudian atau kita buka dalam YouTube basun mubashir dinakti sholat minal masjidil haram misalnya. Saat mungkin kita bisa mengikuti siaran langsung dari Masjidil Haram. Coba menerang saya dulu, tak kira dibayangkan sampai kasar. Artinya berarti di zaman Kanjeng Nabi telah memberikan satu pengajaran ke kita pada suatu saat nanti entah akan dijumpai enape zaman semakin canggih. Makanya diantara cekon edel akbar sebutakan diantara tanda akhir zaman idza qarubal ba'id wa nataqal hadid. Ketika sejauh bisa semak, besi bisa pandir. Coba pun saya dulu percaya gitu kamar molan tuh. Idza qarubal ba'id wa nataqal hadid. Sesuatu sejauh bisa semak, percaya tak percaya? Konsep dulu mungkin abur, maksud masih jauh bisa semak. Mungkin gula kalau keluarga pada Malaysia bisa pandiran langsung, face to face bisa. Itu kan berarti idza qaruban ba'id sejauh tadi. Wana tongkol hati besi bisa pandir. Kenapa bisa pandir besi bisa pandir? Itu kan besi toh. Besi toh bisa pandir. Hampir toh elemen dalam besi na bisa pandir. Tapi mungkin lampun terbukti. Menurut saya dulu mungkin tak percaya. Lagi nak suatu hari akan berada besi bisa ngabur. Orang saya dulu gimana tangkap dah rumah besi bisa ngabur jauh. Tapi zaman mungkin terbukti pada pesawat sama to berat ngamuat banyak penumpang kalau berperang besi padahal bisa ngabur, percaya tak percaya. Entah lampun dijelaskan Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj jauh sakitana pada kemajuan teknologi informasi kalaban komunikasi. Kemudian saya terakhir Kanjeng Nabi itu minusa apa beda minusa. Coba mau kita kaitkan kalau berilmu alam, dalam ilmu biologi, dalam ketinggian tertentu, entah kan beda ruangan, beda kondisi NAP minusa, hampa udara, sesopung atmosfer, senape mun sopung atmosfer orang bisa audit kita bisa, tak bisa. Tapi Nabi mak bisa audit jangan bertentu kapi. Entah menunjukkan bahwa Nabi Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi to minusa tapi engak bener minusa biasa, tapi beliau engak mutiara yang berada di antara bebatuan. Karena Kanjeng Nabi to memang tak ada dalam bulan kita kabeh. Mun dalam salat contohnya. Mun dalam sholat, dalam fikih jelaskan, mun beda orang mengatakan kita kalau berungkapan khitab bentar, contoh bentar, kita asobajan. Pas asobajan pada orang mengucap assalamualaikum, kita ngejawab waalaikumsalam, betul tak betul? Betul. Anak memang betul. Soalnya itu telah terjadi percakapan waalaikum. Betul sebetulnya. Atau beda orang bersin acing, orang saya bersin mengatakan alhamdulillah. Coba ale-ale, bunda orang bersin mengucap alhamdulillah, kita yang mendengar mengucap apa? Yarhamukallah, wajib hukum nanti. Saya bersin acing alhamdulillah mengucap bentuk sunnah, tapi saya mendengar ucapan alhamdulillah wajib hukum mengatakan yarhamukallah.
Tapi mungkin kita pas asolat pada orang bersih hajim alhamdulillah kita ada jawab yarhamukallah betal. Soalnya ini telah mukhatabah berbicara dengan makhluk. Tapi Kanjeng Nabi tadi Kanjeng Nabi justru tak mengandung unsur hitop saya tak esah solatnya. Buktinya pada saat tahiyat kita mengatakan assalamu alaika. Assalamu alaika, keselamatan atasmu. Betul. Enten loh, mak bisa tak betul luka Kanjeng Nabi. Padahal pun ento kita ucapkan kepada sesama betul. Ento karena Kanjeng Nabi caknane gila Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kemudian saya terakhir sebagai penutup dalam perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sekaligus edito terjadi hubungan keakraban Nabi kalaban nenek moyangna. Senapi beliau pada puncak langit ketujuh atau kalaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu beliau asandar badai Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat ibadahna para malaikat. Seloros kalaban Masjidil Haram. Mulai bumi pada Masjidil Haram kiblat Nabi Nusa. Mulai langit pada Baitul Makmur kiblatna malaikat. Maka cepon para ulama posisi Baitul Makmur sebedi atas entah loros kalaban Baitul Haram sebedi Mekah. Mutak percaya kita naik pesawat dari bawah loros ke atas nampak kesan atemu kalaban Baitul Makmur tempat tawafna para malaikat. Nabi jawaban Nabi Ibrahim ke Kanjeng Nabi pesanan. Udah kita kapi oleh pesan dari Nabi Ibrahim ketika pada langit ketujuh. Cahaya Nabi Ibrahim, wahai anakku, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu bahwa tanah surga itu sangat subur. Maka soro umat nabetna nanemi tanaman-tanaman surga. Kanjeng Nabi atanya, wahai Nabiullah Ibrahim, nape tanaman-tanaman surga? Nabi Ibrahim atanya tanaman-tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Itu tanaman surga. Gampang tak usah panas-panas manja gitu. Tak usah panas-panas syarawa cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anto bula kalau berpanjenengan lasek dinanam dalam kebun-kebun swarga. Nanam namun kene dunia tapi lagi akan kita jumpai pada swarga. Pon sampai itu saya bisa sampaikan mungkin kesimpulan saya pertama Baitul Maqdis sebagai titik tolak Nabi Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala edisan pada secara besar yaitu melalui Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil menaklukkan Palestina tak lepas dari jasa Seranigla bapakna sekaligus dalam kisah yang kedua tak lepas dari kisah dari jasa guruna. Jadi sukses orang yang tonton kedua sebetulnya orang sempurna kalah berguruna. Orang setona panggaga sebagai orang sepuh, orang guru juga panggaga pamaksimal sebagai guru. Yang tidak tersirat dalam kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saya berhasil menaklukkan Palestina. Kemudian kesimpulan nomor kedua dalam perjalanan Isra Kanjeng Nabi itu adalah sekaligus untuk menegaskan bahwa pada suatu hari nanti akan ada kemajuan teknologi dan informasi. Untuk terbukti saya dulu Kanjeng Nabi kisah teknologi tapi Nabi lampung melepasi nape jarak sejauh kalaban buruk tapi mungkin itu juga lampung tersingkap badana pesawat, badana HP, badana teknologi saya mempercepat keadaan. Cuma PR kita situ minta nape orang saya dulu akal akuan tapi malarat gitu, tapi manual ngocek manual. Mau diapoi manual, ngoceh manual, amasa manual, kemudian mungkin gampang kabeh. Amasa Mejiko, udah Mejiko. Nyoceh beda mesin cuci, bahkan mungkin beda mesin cuci terbaru sampai bisa ngalepet apa ya? Bisa ngalepet, bisa nyetrika dengan sendirinya. Tapi pertanyaan, orang
saya dulu samento sibuk samento manual saya lakoni, anak memang memiliki banyak kesempatan untuk ibadah. Padahal semua serba dilakukan manual, semua kabeh malarat. Mungkin kita kabeh nyaman, anak memang semakin sibuk, semakin tak sempat. PR besar bagi kita kabeh. Seharusnya majunya informasi teknologi kan mempermudah pekerjaan. Harusnya kita tambah banyak betul lapang kan betul. Tapi fakta nanti semakin maju teknologi, anak memang kita tambah sibuk seolah-olah tambah tadi betul. Ada apa itu toh? Maka memang tidak antara bunda kalabun kita kabeh orang saya dulu kalabun orang mungkin. Orang saya dulu malarat karena warna manual tapi andi kesempatan seruang untuk ibadah. Kita kabeh nyaman, informasi nyaman, teknologi nyaman, mungkin tapi semakin terasa tadi betul untuk ibadah, semakin sibuk yang tapi katona karena editolah memang PR budak kita kabeh aja sampai diperbudak oleh teknologi, tapi kita harus menundukkan teknologi. Kemudian kesimpulan saya nomor 3, Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj sekaligus menegaskan tentang hubungan emosional kalaben leluhurna. Nabi buktena beliau panggih kalaben Nabi Ibrahim itu sebagai kakek beliau, kakek moyang beliau, atau sekaligus beliau mendapatkan salam untuk bulan kita kabeh umatna. Etanya akan Nabi ya Nabi Ibrahim, nape salam nabi kita kabela kaumat nabena bahwa tanah surga itu subur, maka surga leme kaumat nabena wahai Muhammad. Etanya ke Kanjeng Nabi, nape wahai Kanjeng Nabi tanaman-tanaman surga. Jawab oleh Kanjeng Nabi Ibrahim yaitu nape subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Saya terakhir, dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi juga dipertemukan dengan arwahna orang-orang soleh, di antara Siti Maryam alaihissalam. Walaupun jarang diungkap dalam kitab-kitab Isra Mi'raj, tapi Kanjeng Nabi apangki. Artinya gula kita kabeh muntero anak-anak sukses. Coba tero berumah pendidikan Siti Maryam saya dulu di bawah pendidikan Nabi Zakaria. Beliau nape tanggana ketika Nabi Zakaria atau memperhatikan tempat keluarnya Siti Maryam ekala epareksa sebagai bentuk protektifna penjagaannya. Bentuk juga sebagai orang sepuh bulan kita kabeh kudu andi penjagaan ke anak HP-na pareksa beri bantu aja dibiarkan anak-anak to main HP kalaban sanyaman maka diri nyasakin kalaban alasan aduh Ustaz mulai beri nangis Ustaz. Nah budi-budi kan betul terus gitu. Kemudian nangis mulai suara kelakuan tak gelem, kemudian nangis kaki tak jelas Pak Metek beri HP. Kulaku mulai menangis beri HP selalu tuh baik. Akhirnya jadi ketergantungan, mulai beri HP beri tanah-nape. Cuma kudu betul orang sepo kudu andi protektif, orang sepo kudu andi kepedulian, kudu oleh napesena. Cuma mungkin masalahnya memang orang tua anak kadang kalah canggih kalah pun anak lagi. Mungkin apa itu? Orang tua anak kadang tak kalah oleh, reabur macara muka, reabur macara dobu, reabur balukan. Lebih-lebih mun seera bete kakek na atau nenek na yo tambah lain generasi na. Badan ten dinto seera bete pak tuan atau tuana. Beda. Somungi. Coba panjenengan entok mun gula kinto kapi mungkin nyarabet akan anak katoana kakakna atau kanenekna. Ento gula kalaben kinto kapi sebagai orang tua di sana di mana? Napi itu sana satu dosa ke orang tua soalnya nape kewajiban ngadidik anak atau kewajiban nak kintori sepuluh berde kewajiban nak kakek tidak betul. Bulan semalam 27 Mi'raj eta Jumbar atau sampai akhir kabul memang semua pedis, tapi untuk memang seharusnya untuk ngadidik anak untuk kewajiban orang gimana di rumah doang ngadidik anak kewajiban kakek, kewajiban nenek, kewajiban orang tua. Jadi mungkin kita misalnya alasan kerja titipakan ke kakek nak nenek nah entolah ngadidik ginto kewajiban ngadidik anak. Coba mungkin lain generasi antara kakek kalaban kompol ina anak HP saya kakek nah tahu nih bener gak mau orang tua kita terlalu jauh generasi lagi. Orang tua minimal dia orang lah muka-mukaan
tidak begitu mak. Tapi mulai dari kompor kakek itu kan laju dulu kakeknya tahu dia ngapain HP dia tidur bergak karte. Nape mulai HP Android. Maka panjenengan mun andi anak aja sampai nape rabetaken kakek. Nah, kakek nah nenek nah cokop nah didik aja beban yang ada di kompor boleh. Mula didik kompor itu didik kakek didik nenek aku sakit kabanyakan kenakalan remaja karena dito. Orang tua anak di Malaysia, Pak Nai Malaysia, Pak Nai Malaysia, Pak Toro kakeknya. Kemudian apa alasan? Nek bulan tahun lesa, les karena temuan apa cara? Nek bulan boleh disan les, akhirnya berangkat tes. Si kakeknya kan gigi, baik ku tahu ku. Dan padahal itu penuh kalaban kebohongan. Makanya saya bener ngaji di orang tua. Kau tugas na orang tua, benih tugas na kakek, benih tugas na nenek. Paham gitu? Karena kalau saya juga pun sudah bermak keras berlatih dah, saya ucap boleh tanam apa? Pokoknya apa sih peduli kulit nabulan tersampaikan kondinya. Sopajan apa? Anak nanto panjenengan mun edi di orang tua nah, beri ikatan emosional nah, mulai di kakek lah terlalu jauh. Tapi ini bilang tak Siti Maryam edi cerah, edi Nabi Zakaria, mungkin Nabi Zakaria kan oning ini update nah. Saya simbolkan tanggana diperhatikan. Angki mun kakeknya tidak protektif, mun kakeknya tak protektif. Empon leper hati. Jepang sahabat ABC bisa boleh sampaikan. Mohon pada orang berlebihan yang sapura secara derajat dan kullu amrin mufawwadin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.